Halo Pisces semuanya, apa kabar? Semoga sehat ya. Dan aku akan selalu mendoakan buat Pisces selalu bahagia, dimudahkan semua urusan ya. Amin. Pisces, kita hari ini lagi. Kali ini kita akan bertemakan tentang 3 hal yang penting kamu ketahui ya. Apa itu? Di 7 hari ke depan apa? Nah, mari kita lihat bersama-sama di sini. Buat Pisces. Tapi ingat Pisces, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Pisces, oke, kita akan shuffle kartunya ya. Kita akan lihat di sini 3 hal penting yang perlu kamu ketahui. Kamu rasakan energi kamu nantinya akan muncul di sini buat Pisces. 3 hal penting yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan. Oke. Nah, kita akan turunkan dulu semua kartunya ya. Tapi ingat ya, di sini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Kita akan turunkan juga 3 kartu dari kartu energi yang sudah turun ya. Dua ya, 2 kartu ya. Buat Pisces, 3 hal penting untuk kamu ketahui. Maaf, agak goyang. Ini kebalik ya. Kita turunkan dulu ya kartunya, biar langsung kita bacakan. Oke. Ada kartu deck. Di situ ada Cancer versus Scorpio, ada Scorpio. Oke. Ada The Star juga, ada Aquarius. Itu zodiak yang didengar kamu ya. Ada 3, kita ambil 2 lagi. Kita kembalikan. Di sini juga ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Nah, jika di sini tidak ada zodiak yang orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, itu artinya resonate buat kamu ya, buat Pisces. Kita akan lihat di sini 3 hal penting. Tapi kita akan cek dulu di bottom of the deck-nya kamu. Aku melihat di sini, be mindful with your money, honey. Jadi di sini tentang percintaan kamu, tentang keuangan kamu, itu kamu perlu kamu perhatikan. Kamu ya dituntut di 7 hari ke depan itu mengurangi pengeluaran, mungkin agak bisa sedikit menabung gitu ya, untuk menghadapi di bulan Desember ataupun awal tahun. Apakah di situ nanti kamu akan merayakan sesuatu ya, bagi yang merayakan Natal atau merayakan tahun baru ya. Di situ kamu butuh dana atau butuh modal atau butuh biaya nantinya ya untuk merayakan itu. Jadi di 7 hari ke depan ini mungkin kamu agak maksudnya ya sedikit dikontrol pengeluarannya ya. Jangan terlalu boros gitu juga ya. Oke. Nah, ini aku melihat seperti itu. Jadi intinya itu yang perlu, salah satu yang penting ya buat kamu ketahui di 7 hari ke depan akan banyak pengeluaran nantinya atau mungkin tanpa tidak terduga, tapi di situ kamu harus berhati-hati. Apakah nantinya apakah kamu nanti akan ditipu atau seperti apa ya, itu kamu harus hati-hati. Intinya kayak di sini harus kayak menjaga suatu keuangan kamu buat Pisces ya. Ini ada rise it ya, rise it. Jadi ini kita melihat ada satu kondisi di mana kamu akan jatuh.
Tapi dengan jatuhnya kamu, ya itu sebenarnya membuat perubahan bagi kamu. Oke. Kenapa itu sampai terjadi? Di sini ada Five of Cup, The Hangman. Seperti kamu jatuh itu karena apa? Aku melihat kamu kejenuhan dalam satu hubungan gitu ya. Ada Five of Cup. Kamu lagi sedih di sini. Hati kamu kacau. Hati kamu gelisah. Ada suatu masalah yang kamu hadapi tentang percintaan kamu kalau aku lihat ya. Seakan-akan kamu sudah pasrah. Aku sudah pengen meninggalkan aja ini gitu loh. Tapi di sini masih ada harapan buat kamu. Apakah kamu di sini ingin memperbaiki diri? Ya, apakah kamu ingin meninggalkan dia dan memilih untuk hidup kamu ke depan? Dan di sini ada The Hangman. Memang terlihat di sini ada kondisi di mana kamu pengen keluar dari situasi ini. Situasi membuat kamu sedih, situasi membuat kamu galau, situasi membuat kamu menderita di sini. Banyak cup yang jatuh. Intinya sih hati kamu sering disakiti di sini. Tapi kamu sendiri tidak mau bangkit gitu loh. Sementara di sini ada harapan buat kamu. Oke. Pisces. Jadi saat kamu jatuh, berusaha untuk terbang lagi. Berusaha terus. Karena dengan begitu, kamu akan melihat kesempatan di belakang kamu. Saat di sini jatuh, sebenarnya di sini ada tali untuk kamu bertengger. Ya, Pisces. Adapun masalah yang kamu hadapi tentang percintaan kamu, atau dia yang manipulatif, ataupun dia yang toksik, atau dia yang begitu on off gitu aja, atau dia sudah membuat janji-janji palsu buat kamu yang tidak pernah ditepati oleh dia. Ya udah, kamu move on aja dari dia. Kamu tinggalkan dia. Ya benar. Aku nggak bercanda loh. Kenapa? Orang seperti itu tanpa alasan. Kamu jangan terlalu baperan. Kamu jangan terlalu sensitif dengan hal itu. Kamu harus bisa berpikir secara logika, jangan pakai hati. Jika kamu bicara pakai logika, coba seandainya nih kamu gitu ya, kamu mencintai seseorang, apa sih yang kamu lakukan untuk seseorang yang kamu cintai? Pasti kamu ingin membahagiakan dia, dan kamu tidak pernah akan membiarkan dia bersedih, ya. Itu cukup satu itu yang kamu ingat. Tapi di sini dia sering mengecewakan kamu, dia sering menyakiti kamu. Apakah itu yang dinamakan cinta, Pisces? Bukan ya. Jadi intinya di sini, saat kamu merasakan ini tidak ada kejelasan, ya udah, kamu keluar dari kondisi itu, kamu keluar dari situasi itu, lupakan dia. Oke, gitu. Nah, di energi kedua ya, satu hal penting, yang penting kamu ketahui. Di sini ada listen to your body. Tanya kebutuhan diri kamu. Dengarkan kata hati kamu. Dengarkan apa yang kamu butuhkan gitu loh. Rasakan yang kamu butuhkan. Apa itu? Ya. Kalau kamu tidak merasakan apa yang kamu butuhkan, wah, aku tidak membutuhkan kebahagiaan, ya udahlah, aku sedih terus gitu ya. Jangan seperti itu. Intinya di sini sih kamu sebenarnya tahu bahwa kamu itu ingin kebahagiaan. Jika kamu ingin kebahagiaan, ya udah, kamu lepaskan dia. Di sini ada kartu Death. Ini aku melihat dari segi hati ya. Makanya dengan percintaan kamu kayak berdampak nih, berefek nih ke finansialnya kamu. Itu aku lihat. Jadi tanyakan apa sih yang kamu butuhkan di sini? Apa yang kamu butuhkan untuk diri kamu? Ya, kamu mencari kebahagiaan. Kamu ingin bersinar kembali. Disinilah mulai. Yang harus kamu mulai fase itu. Fase di mana kamu harus meninggalkan dia, harus move on dari dia, dan memulai kembali untuk menata hidup kamu ke depan. Disinilah kamu nanti akan bersinar kembali. Oke? Buat Pisces. Jadi intinya hal penting buat kamu ketahui, kamu rasakan diri kamu apa yang kamu butuhkan. Meninggalkan dia, ya udah, kamu tinggalkan dia. Jangan kamu pikir panjang-panjang gitu loh. Nanti kalau panjang tuh banyak hal-hal yang akan terpikir. Ya, oke. Di sini kamu akan bersinar kembali. Di sini aku melihat ada the star. Kalau memang suatu hubungan itu tidak bisa kamu pertahankan, walaupun di sini kamu kondisi yang sudah menikah, ya. Apakah kamu mau disakiti terus-menerus? Apakah kamu mau hadirnya orang ketiga? Ya. Tapi jika kamu yang sudah menikah, hubungan kamu baik-baik aja, video ini kamu abaikan aja, oke? Karena di sini kamu akan bersinar kembali nantinya. Buat kamu yang lagi masalah dalam percintaan,
buat kamu yang lagi masalah dalam keuangan. Kamu intinya sih harus bangkit, harus bisa terbang setinggi-tingginya. Dan kamu juga harus tanyakan kepada diri kamu, sanggupkah aku? Ya, akankah aku berubah? Apakah aku mau disakiti terus, dikhianati terus? Ya, itu. Jadi itu dulu kamu tanya kepada diri kamu. Jika sudah kamu tahu jawabannya, kamu akan merasakan ini. Merasakan bahwa untuk meninggalkan orang yang tidak penting, untuk melanjutkan, untuk membangun sesuatu hidup agar kamu bisa bersinar kembali. Ini ya, kalau kita bawa, kita sinkronkan ke kartu sebelumnya itu, kamu harus bisa melupakan dia. Tapi kalau kita lihat di kartu berikutnya, itu kamu artinya ini positif, bangkit untuk mencari sinaran gitu. Oke. Buat Pisces. Dan yang ketiga, hal penting yang perlu kamu ketahui, yang ketiga, ya. Di sini kamu harus bisa merasakan orang di sekeliling kamu, dan kamu di situ harus berhati-hati. Siapa aja yang ada di sekeliling kamu. Ini aku melihat dari segi apa ya? Bisa percintaan, bisa kondisi keuangan kamu. Karena di sini kartunya dekat dengan bottom ya. Artinya di sini ya, karena di sini ada kartu Seven of Swords. Ada seseorang nanti di sekitar kamu yang tidak menyukai kamu, ataupun ada seseorang nanti mungkin yang akan menipu kamu ya, ataupun dalam dunia bisnis ya. Aku merasakan kamu yang punya bisnis, kamu harus berhati-hati karena akan banyak orang nanti di sana yang kayak yang tidak menyukai kamu, tidak menyukai kesuksesan kamu, tidak sukalah lihat kamu itu bahagia ya, sukses. Dan akhirnya dia mencoba membuat segala sesuatu mungkin tanpa kamu ketahui ya untuk menghancurkan kamu dalam bentuk apapun itu. Dan di situ kamu harus berhati-hati sekali buat Pisces, karena ada seseorang nantinya yang benar-benar akan mencurangi kamu, ataupun akan ada seseorang nanti yang akan melakukan perbuatan secara sembunyi-sembunyi tanpa kamu ketahui. Intinya kan artinya ya menipu ya, seperti itu. Karena di sini kamu akan dikelilingi banyak orang, bermacam-macam orang nantinya di sekeliling kamu. Jadi di situ kamu harus bisa merasakan atau menyadari apa sih gitu ya, kondisi yang bagaimana gitu ya. Nah itu. Dan di sini ada Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini adalah suatu perubahan hidup kamu nantinya. Nah itu cicak. Iya. Jadi ini, karena di bottom of the deck aku melihat di sini kamu kayak kepikiran sesuatu, kayak hidup kamu itu tidak tenang, bayang-bayangan bayang-bayangan negatif itu selalu ada. Ini aku lihat ini, Nine of Swords. Ada pikiran negatif di sini. Tentang apa? Ya, maaf. Tentang sesuatu. Apakah itu percintaan kamu atau apa itu finansialnya kamu ya. Tapi di sini akan ada perubahan buat kamu. Ataukah bisa saja di sini seseorang yang pasangan kamu yang mungkin mengkhianati kamu. Itu yang perlu kamu ketahui. Artinya di sini ya kamu harus membuat perubahan untuk itu. Jika kamu sudah tahu bahwa dia membohongi kamu ataupun dia yang manipulatif gitu ya, ya udah, kamu bikin perubahan untuk diri dia. Oke? Itu ya yang aku bilang tadi, bahwa kamu harus bisa meninggalkan dia atau menjauhkan dia dari hidup kamu agar ada perubahan dalam hidup kamu ke depan, dan kamu di sini akan bersinar kembali. Buat Pisces. Itu yang aku lihat di sini. Jadi ada 3 hal penting yang perlu kamu ketahui. Itu ya tentang keuangan kamu ya. Kamu harus bisa mengontrol pengeluaran agar ada persiapan buat kamu nih untuk menghadapi hari lebaran nantinya ya. Yang bagi yang Natal ataupun yang mau tahun baru atau yang mau berliburan ya. Itu kan butuh modal, butuh dana. Jadi intinya sekarang di 7 hari ke depan kamu kurangi. Karena nih akan ada akhir bulan nih ya. Jadi itu hari-hari yang genting ya bagi kita ya. Jadi intinya kamu harus bisa mengontrol semuanya agar apa yang sudah kamu rencanakan bisa akan stabil nantinya. Oke. Buat Pisces. Nah,
Mungkin itu dulu ya buat Pisces reading kita. Semoga bisa bermanfaat buat kamu. Semoga kedepannya kamu akan bisa lebih bahagia, lebih bisa menata hidup kamu ke depan. Semoga di 7 hari ke depan hidup kamu akan ada perubahan. Oke, sampai ketemu lagi buat Pisces. Dadah.